Minggu pagi, 7 Desember 1941. Hari Minggu di Pearl Harbor artinya satu hal, santai. Kamu pelaut. Sudah setahun lebih kamu bertugas di USS Arizona. Kapal perang kelas Pennsylvania ini panjangnya hampir 185 meter. Beratnya 32.000 ton saat penuh muatan, dan sudah jadi rumahmu lebih lama dari kos-kosan terakhir yang pernah kamu tinggali. Di dek bawah ada teman-temanmu yang masih mendengkur. Di galley sudah ada aroma kopi dan roti panggang yang mengepul dari dapur. Kamu turun dari ranjang, meraih kaos, menggaruk bagian belakang kepala. Di luar, di sepanjang Battleship Row, jalur berlabuh di sisi tenggara Ford Island, 7 kapal perang Amerika bersandar berdampingan rapi. USS Nevada, USS Oklahoma, USS West Virginia, USS Tennessee, USS California, USS Maryland, dan Arizona, tempatmu berdiri sekarang. Situasi dunia memang sedang panas. Jepang terus bergerak di Asia. Ada perundingan diplomatik yang alot di Washington. Komandanmu sesekali menyinggung soal kemungkinan ketegangan. Tapi Pearl Harbor, ini Hawaii, ini jauh dari mana-mana. Tidak ada yang cukup gila untuk menyerang ke sini. Kamu mengambil cangkir kopi, duduk di luar, memandang air. Kamu tidak tahu bahwa dalam 110 menit ke depan, 2.403 orang akan mati. Salah satunya, mungkin kamu. Untuk mengerti apa yang akan terjadi pagi itu, kita perlu mundur sedikit. Kita perlu bicara tentang minyak. Sejak awal abad ke-20, Jepang sedang dalam proses transformasi brutal. Dari kerajaan feodal yang hampir terisolasi total, mereka memaksa diri jadi kekuatan industri dan militer dalam waktu kurang dari 2 generasi. Hasilnya mengesankan. Tentara mereka kuat, angkatan lautnya modern. Tapi ada satu masalah yang tidak bisa mereka selesaikan. Jepang tidak punya sumber daya alam yang cukup. Tidak ada minyak, hampir tidak ada baja. Karet sangat sedikit. Solusi yang mereka pilih bukan diplomasi, melainkan penaklukan. Tahun 1931, mereka masuk Manchuria. Tahun 1937, mereka menyerbu Tiongkok daratan. Ratusan ribu warga sipil tewas, kota-kota rata dengan tanah. Tahun 1940, mereka melangkah masuk ke Indochina yang saat itu dikuasai Prancis. Di Tokyo, semua ini dikemas dalam satu frasa yang terdengar mulia. Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Asia untuk Asia. Orang Asia memimpin orang Asia. Yang tidak disebut adalah kalimat berikutnya, dengan Jepang di puncaknya dan semua orang lain jauh di bawah. Amerika melihat semua ini dengan tidak suka. Kepentingan AS di Pasifik, terutama Filipina yang saat itu masih jadi koloni Amerika, mulai terasa terancam. Maka pada Juli 1941, Washington mengambil langkah yang keras. Semua aset Jepang di Amerika Serikat dibekukan. Ekspor minyak ke Jepang dihentikan total. Ini bukan sekedar sanksi ekonomi biasa. 80% minyak Jepang berasal dari Amerika Serikat. Tanpa minyak, mesin perang Jepang akan berhenti dalam hitungan bulan. Kapal perang tidak bisa berlayar, pesawat tidak bisa terbang. Seluruh proyek imperialisme yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun akan runtuh, bukan karena kalah dalam pertempuran, tapi karena kehabisan bahan bakar. Di Tokyo, para jenderal dan laksamana duduk dalam pertemuan yang tegang. 2 jalan tersisa. Pertama, mundur dari semua wilayah yang sudah direbut, memenuhi tuntutan Amerika, menelan penghinaan itu di depan seluruh Asia. Kedua, eskalasi. Serang lebih jauh ke selatan, rebut ladang minyak di Hindia Belanda, dan hadapi semua konsekuensinya. Mereka memilih jalan kedua, tapi ada satu masalah besar yang menghalangi jalan itu. Armada Pasifik Amerika yang berpusat di Pearl Harbor. Selama armada itu masih utuh, Jepang tidak bisa bergerak bebas ke selatan. Armada itu harus dinetralisir lebih dulu. Disinilah seorang laksamana bernama Isoroku Yamamoto masuk ke dalam cerita. Yamamoto bukan orang yang naif soal Amerika. Dia pernah belajar di Harvard, pernah bertugas sebagai atase militer di Washington.
Dia tahu betul betapa besar kapasitas industri Amerika, betapa dalam kantong mereka jika sudah memutuskan berperang sungguhan. Justru karena itulah, Yamamoto menentang perang dengan AS sejak awal. Tapi ketika keputusan sudah dibuat di Tokyo, Yamamoto tidak punya pilihan selain menjalankan tugasnya. Dan karena dia seorang profesional yang sangat kompeten, dia merancang serangan yang paling mematikan yang bisa dia bayangkan. Logikanya sederhana. Kalau perang harus terjadi, hancurkan armada Pasifik Amerika dalam satu pukulan, sebelum mereka sempat bersiap. Tujuannya bukan kemenangan total. Yamamoto terlalu realistis untuk percaya Jepang bisa mengalahkan AS dalam perang panjang. Tujuannya membeli waktu, 6-12 bulan. Cukup lama untuk Jepang mengamankan ladang minyak di Asia Tenggara, membangun pertahanan, dan berharap Amerika mau berunding daripada bertempur habis-habisan. Dalam sebuah surat pribadi yang dia tulis jauh sebelum semua ini direncanakan, Yamamoto menulis bahwa dalam setahun atau 2 tahun pertama perang, Jepang mungkin masih bisa menang. Setelah itu, tidak ada harapan. Dia merancang serangan ini sambil tahu betul jalan keluarnya sangat sempit. Namanya adalah Operasi Z. 6 kapal induk, lebih dari 400 pesawat, 20 kapal perang pendukung, 5 kapal selam mini. Semuanya berlayar meninggalkan Kepulauan Kuril di utara Jepang pada 26 November 1941, bergerak diam-diam melintasi Pasifik Utara, menghindari jalur pelayaran biasa, menjaga keheningan radio total selama 2 minggu penuh. Komandan lapangannya, Laksamana Chuichi Nagumo, seorang perwira yang patuh dan teliti. Juga, sebagaimana akan terbukti nanti, seorang perwira yang sangat berhati-hati. Armada itu melaju ke timur, tanpa terdeteksi. Pukul 7.02 di sebuah pos radar Army di lereng Bukit Opana, 2 operator muda, prajurit Joseph Lockhart dan George Elliot, mendeteksi sesuatu di layar mereka. Titik-titik besar, lebih dari 50 pesawat, jaraknya sekitar 230 km ke utara, bergerak mendekat dengan cepat. Lockhart menelepon pusat informasi di Fort Shafter. Seorang letnan muda bernama Kermit Tyler mengangkat telepon. Tyler tidak panik. Dia berpikir itu pasti pesawat B-17 yang dijadwalkan tiba dari daratan Amerika hari itu. Dia bilang ke Lockhart, jangan khawatir soal itu. Lockhart dan Elliot mengamati layar radar sampai titik-titik itu menghilang terlalu dekat untuk terdeteksi. Kemudian mereka mematikan mesin. Sarapan. Kamu juga masih sarapan ketika suara itu datang. Pertama, hanya dengung rendah. Kamu pikir itu mesin kapal lain atau mungkin pesawat patroli yang lewat seperti biasa. Tapi kemudian dengungnya makin keras, makin banyak, makin berat, sampai udara di sekitarmu terasa bergetar dari dalam. Kamu berdiri, mengangkat kepala, dan kamu lihat mereka. 183 pesawat membentuk formasi rapi di langit biru bersih Pearl Harbor. Zero Fighter di depan sebagai pengawal, Val Dive Bomber di tengah, Kate Torpedo Bomber di belakang sudah mulai turun ke ketinggian rendah, sudah mengarah ke permukaan air. Di sayap mereka ada lingkaran merah. Pukul 7.48, gelombang pertama dimulai. Torpedo-torpedo menerobos permukaan air dengan sudut yang tajam. Kamu lihat USS Oklahoma kena hit pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga dan keempat hampir bersamaan. Kapal itu mulai miring ke kiri, makin miring. Kemudian dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk sesuatu sebesar itu, Oklahoma terbalik sepenuhnya. Lambungnya menghadap ke atas, berdenyut dalam air yang tiba-tiba penuh busa merah. Di dalam sana ada ratusan orang, terjebak di ruang-ruang yang kini sudah terbalik dan gelap. Air dingin masuk dari semua celah. Di sekitarmu semua orang berlari, sirine meraung dari segala arah. Kamu belum sempat memproses apa yang sedang terjadi. Otak manusia butuh waktu untuk menerima informasi yang tidak masuk akal. Dan ini tidak masuk akal. Ini Pearl Harbor, ini Hawaii. Kemudian kamu dengar suara yang berbeda dari semua yang lain. Bukan torpedo, bukan senapan mesin. Suaranya lebih dalam, lebih bulat, lebih total. Suara yang kamu rasakan di tulang dada sebelum kamu benar-benar mendengarnya. Sebuah bom 800 kg yang dimodifikasi dari peluru meriam kapal perang jatuh menembus dek USS Arizona, melewati satu dek demi satu dek sampai mencapai ruang penyimpanan amunisi di bagian depan kapal.
Di sana tersimpan lebih dari 1 juta kilogram bahan peledak. Ledakannya melempar tiang-tiang baja 3 lantai ke udara. Bola api setinggi ratusan meter naik ke langit. USS Arizona patah menjadi 2 bagian. Dari 1.400 orang di dalamnya, 1.177 tewas dalam hitungan detik. Kapal itu tenggelam dalam 9 menit. Di tempat Arizona tenggelam, sebuah memorial putih berdiri hari ini. USS Arizona tidak pernah diangkat. Sampai sekarang 1.177 kru itu masih ada di sana, di dasar pelabuhan Pearl Harbor, dalam lambung kapal yang sudah resmi jadi kuburan mereka. Sisa Battleship Row tidak jauh lebih baik. USS West Virginia kena 7 torpedo, tenggelam perlahan. USS California kena 2. USS Nevada berhasil bergerak maju, satu-satunya kapal besar yang sempat berlayar, tapi langsung jadi target dan terpaksa dikandangkan sendiri supaya tidak tenggelam di jalur pelabuhan. Pelabuhan berubah menjadi lautan api dan minyak yang terbakar. Pukul 8.54, gelombang kedua datang. 167 pesawat kali ini. Target utama kapal-kapal besar sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Gelombang kedua mengincar fasilitas darat, hanggar pesawat, dry dock, gudang perbekalan, depo bahan bakar. Asap hitam sudah menutupi sebagian besar langit, tapi pesawat-pesawat Jepang terbang rendah di bawahnya. Sangat rendah, sampai kamu bisa melihat wajah pilotnya. Tapi sesuatu sudah berubah. Pertahanan anti pesawat Amerika yang tadi terkejut dan kacau mulai bereaksi. Senapan-senapan AA mulai menembak dari segala penjuru. Lebih banyak pesawat Jepang yang jatuh di gelombang kedua dibanding gelombang pertama. Bukan cukup untuk membalikan keadaan, tapi cukup untuk membuat para pilot Jepang lebih berhati-hati. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu cerita yang perlu kamu dengar. Namanya Doris Miller. Umurnya 22 tahun. Jabatannya di USS West Virginia adalah Mess Attendant, petugas dapur. Karena dia orang kulit hitam, ini salah satu jenis pekerjaan yang tersedia untuknya di Angkatan Laut Amerika yang saat itu masih tersegregasi secara penuh rasial. Ketika serangan dimulai, Miller sedang mengumpulkan cucian kotor. Dia berlari ke dek. Kaptennya sudah terluka parah dan tidak bisa bergerak. Miller menyeret tubuh kaptennya ke tempat yang lebih aman, seorang diri, melewati dek yang sudah miring dan berdarah. Kemudian dia melihat senapan anti pesawat Browning yang ditinggalkan tanpa operator. Doris Miller belum pernah dilatih menggunakan senjata itu. Orang-orang dengan kulitnya tidak diizinkan masuk program latihan tempur. Dia mengambil senjata itu dan mulai menembak. Berapa pesawat yang berhasil dia jatuhkan masih diperdebatkan. Ada yang bilang 2. Ada yang bilang 4. Tapi dia menembak sampai amunisinya habis, sampai ada yang menariknya pergi karena kapal harus segera ditinggalkan. Beberapa bulan kemudian, Doris Miller menerima Navy Cross dari tangan Laksamana Chester Nimitz secara langsung, penghargaan tertinggi ketiga dalam Angkatan Laut Amerika Serikat. Pukul 9.55, serangan berakhir. Langit di atas Pearl Harbor hitam oleh asap. Permukaan air mengkilap oleh minyak yang terbakar. Ratusan orang mengapung di air. Ada yang mencoba berenang, ada yang sudah tidak bergerak. Dalam 110 menit, 2.403 orang Amerika tewas. 1.178 luka-luka. 19 kapal perang rusak atau tenggelam. 328 pesawat hancur atau rusak parah. Kamu duduk dimanapun kamu bisa duduk. Bau di udara adalah campuran yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan. Belerang, minyak terbakar, logam panas, dan sesuatu yang lebih organik yang tidak mau kamu beri nama. Rumah sakit Pearl Harbor tidak dirancang untuk ini. Para dokter dan perawat tiba dan menemukan ratusan korban di depan pintu, di halaman, di trotoar. Banyak yang masih berlumuran minyak hitam pekat dari air pelabuhan. Banyak mengalami luka bakar di lebih dari setengah tubuhnya. Darah di lantai sudah sampai ke mata kaki di beberapa ruangan. Operasi dilakukan di lorong, di bawah pohon, di mana saja ada ruang dan cahaya yang cukup. Di dalam lambung USS Oklahoma yang terbalik, ada suara.
Para pelaut yang terperangkap di ruang-ruang yang kini terbalik mulai mengetuk dinding kapal dari dalam. Tim penyelamat mendengar ketukan itu dari luar lambung, menentukan posisi, lalu mulai memotong baja dengan torslas. Kerja itu berlangsung lebih dari 36 jam. 32 orang berhasil dikeluarkan hidup-hidup. Malam itu, seluruh Hawaii dalam kondisi blackout total. Semua lampu dipadamkan. Rumor menyebar bahwa invasi darat Jepang sedang dalam perjalanan. Tembakan anti pesawat menyalat ke langit gelap karena saraf para penjaga yang sudah habis terkuras. Beberapa pesawat Amerika sendiri ditembak jatuh oleh pasukan darat yang tidak lagi bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Kamu berbaring dimanapun kamu bisa berbaring, mata terbuka, mendengarkan kegelapan. Setelah semuanya selesai, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan bukan bagaimana mereka bisa melakukan ini, tapi bagaimana kita tidak bisa tahu. Dan jawabannya menyakitkan. Amerika sebenarnya sudah tahu banyak. Operasi Magic, program pemecahan kode militer AS, sudah berhasil mendekripsi komunikasi diplomatik Jepang selama berbulan-bulan. Analis tahu bahwa Jepang sedang mempersiapkan serangan besar di suatu tempat di Pasifik. Pada 27 November 1941, 10 hari sebelum Pearl Harbor, peringatan warna resmi sudah dikirimkan ke semua komandan militer AS di kawasan Pasifik. Peringatan itu ada, tercatat, terdokumentasi, tapi tidak ada yang melakukan persiapan yang memadai. Armada tetap berjajar rapi di Battleship Row, pesawat-pesawat tetap diparkir berdekatan di landasan supaya mudah dijaga dari sabotase. Justru konfigurasi yang paling rentan terhadap serangan udara. Komandan Pearl Harbor, Jenderal Walter Short, dan Laksamana Husband Kimmel dicopot dari jabatan mereka beberapa minggu setelah serangan. Keduanya dijadikan kambing hitam. Keduanya menghabiskan sisa hidup mereka berdebat bahwa mereka tidak diberi informasi yang cukup spesifik untuk bertindak. Penyelidikan selama 20 tahun kemudian tidak pernah menghasilkan satu jawaban tunggal yang memuaskan. Satu fakta yang tidak terbantahkan, ada lebih dari cukup tanda peringatan dan tidak ada yang ditindaklanjuti dengan serius. Tapi, Jepang juga melakukan kesalahan besar mereka sendiri. Nagumo, sang komandan lapangan yang berhati-hati itu, memutuskan untuk tidak melancarkan gelombang serangan ketiga. Alasannya masuk akal dari perspektif militer. Pesawat-pesawat sudah lelah, amunisi menipis, dan resiko serangan balik makin besar. Keputusan yang profesional dan terukur, tapi akibatnya fatal. Depo bahan bakar Pearl Harbor, gudang minyak raksasa yang menyimpan lebih dari 4 juta barrel bahan bakar, tidak disentuh. Galangan kapal dan dry dock tetap utuh. Fasilitas-fasilitas inilah yang kemudian memungkinkan armada Pasifik AS untuk diperbaiki dan kembali bertempur jauh lebih cepat dari perkiraan manapun. Dan yang paling krusial, kapal induk Amerika tidak ada di pelabuhan saat serangan berlangsung. USS Enterprise, USS Lexington, USS Saratoga, semuanya sedang dalam misi lain. Kapal-kapal inilah yang kemudian menentukan hasil perang di Pasifik. Yamamoto mendapat laporan ini dan kabarnya hanya diam lama sekali. Keesokan harinya, 8 Desember 1941, Franklin D. Roosevelt berdiri di depan Kongres Amerika Serikat. Dia menyebut tanggal kemarin sebagai a date which will live in infamy, hari yang akan hidup dalam kehinaan sejarah. Kongres memilih menyatakan perang terhadap Jepang, 388 banding 1. Satu-satunya suara yang menolak adalah milik Janet Rankin, anggota Kongres dari Montana, perempuan pertama dalam sejarah Kongres AS, yang berdiri dan berkata, "Saya tidak bisa memerangi seseorang, dan saya tidak mau mengirim orang lain untuk memerangi seseorang." 4 hari kemudian, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Amerika yang sudah bertahun-tahun berdebat keras soal isolasionisme dan enggan ikut campur urusan dunia luar, dalam 1 pekan sudah berperang di 2 benua sekaligus. Sesuatu yang fundamental berubah dalam diri bangsa itu. Pabrik-pabrik otomotif di Detroit berhenti memproduksi mobil dan mulai memproduksi tank. Pabrik pesawat di California bekerja 3 shift sehari, 7 hari seminggu. Perempuan masuk ke lini produksi industri berat untuk pertama kalinya.
Ekonomi terbesar di dunia yang baru saja pulih dari depresi besar, kini diputar sepenuhnya untuk satu tujuan. Inilah yang Yamamoto sudah takutkan sejak awal. Tapi, dampak Pearl Harbor tidak hanya terasa di Amerika dan Jepang. Pada tanggal yang sama, 7 Desember 1941, dengan memperhitungkan perbedaan zona waktu, Jepang juga melancarkan serangan serentak ke Malaya Britania, Filipina, Guam, dan Hong Kong. Semua dalam hitungan jam. Mesin perang Jepang bergerak ke selatan secepat mungkin merebut ladang minyak di Asia Tenggara sebelum Amerika sempat merespons. 3 bulan kemudian, Maret 1942, kapal-kapal Jepang merapat di pantai Jawa. Tentara Belanda yang kelelahan dan sudah kalah di mana-mana menyerah dalam 9 hari saja. Hindia Belanda, yang kita kenal hari ini sebagai Indonesia, jatuh ke tangan Jepang. Pearl Harbor yang terjadi di tengah-tengah Pasifik itu adalah salah satu mata rantai dari rantai panjang yang akhirnya membawa Indonesia keluar dari penjajahan Belanda. Pendudukan Jepang yang brutal itu, yang membunuh ratusan ribu orang Indonesia dan memperbudak jutaan lainnya, sekaligus menghancurkan mitos bahwa bangsa Eropa tidak bisa dikalahkan oleh bangsa Asia. Mitos yang selama ratusan tahun jadi fondasi psikologis dari seluruh proyek kolonialisme dunia. Tanpa Pearl Harbor, tidak ada invasi Jepang ke Jawa. Dan tanpa invasi Jepang ke Jawa, jalan menuju 17 Agustus 1945 akan punya bentuk yang sangat berbeda. 6 bulan setelah Pearl Harbor, Juni 1942, armada Pasifik AS yang sudah dibangun kembali bertemu armada Jepang di dekat atol Midway. Dalam 4 hari pertempuran, AS menenggelamkan 4 kapal induk Jepang, kapal-kapal yang sama yang membawa pesawat-pesawat pemukul Pearl Harbor. Jepang kehilangan ribuan pilot dan kru terlatih yang tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Momentum perang di Pasifik berbalik. Jepang tidak pernah pulih secara ofensif setelah Midway. 2.403 nama ada di daftar korban. Rata-rata umurnya 20-an. Banyak yang belum pernah meninggalkan Amerika sebelumnya sampai dikirim ke Hawaii. Banyak yang menulis surat ke rumah minggu lalu, cerita soal betapa indahnya pantai di sini, soal rencana liburan akhir tahun. USS Arizona masih ada di sana, tenggelam di tempat dia tenggelam, tidak pernah diangkat. Dan sampai hari ini, beberapa tetes minyak terus naik ke permukaan dari tangki bahan bakar yang perlahan bocor, membentuk kilau pelangi tipis di atas air yang hijau. Para veteran yang datang berziarah menyebutnya air mata Arizona. Yamamoto sendiri tidak hidup sampai akhir perang. Pada April 1943, Dinas Intelijen AS mengintersep jadwal penerbangan inspeksinya ke Pasifik Selatan. Roosevelt langsung memerintahkan operasi pembunuhan. 18 pesawat P-38 dari Guadalcanal mencegat pesawat Yamamoto di atas hutan lebat Bougainville. Pesawatnya jatuh. Tubuhnya ditemukan di dalam bangkai pesawat, masih dalam posisi duduk tegak, tangan memegang pedang. Laksamana yang paling tidak menginginkan perang dengan Amerika itu mati karena Amerika. Pearl Harbor sering diceritakan sebagai kisah kemenangan Jepang yang ternyata berbalik jadi kekalahan strategis. Dan itu benar. Tapi lebih dari itu, Pearl Harbor adalah pengingat tentang betapa bahayanya ketika sebuah negara atau sebuah pemimpin memilih satu jalan tanpa benar-benar mau melihat kemana jalan itu berujung. Yamamoto melihatnya, dan dia tetap jalan juga, karena sejarah tidak selalu memberi kita pilihan yang kita mau. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.